la yansurunahum wala inna saruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir, pasti kami pun akan keluar bersamamu. Kami tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami pun akan membantumu. Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, orang-orang munafik itu tidak akan menolong mereka. Kalaupun menolong, pasti orang-orang munafik itu akan melarikan diri. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Hal itu terjadi karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang selanjutnya adalah ada sambutan sepatah dua patah kata dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Dang Ayu Lala, yang biasa dipanggil dengan Lala. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, Om, Tante, saudara-saudara, sahabat, kerabat yang telah meluangkan waktu untuk hadir walaupun via Zoom. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul setelah lumayan ya, sekian lama kita nggak ketemu walaupun lewat Zoom. Kapan sih terakhir, lupa saya juga. Tidak terasa. Setahun. 100 hari. Iya betul, 100 hari ya waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah hari ini semuanya berkat Allah memberi kesempatan kita untuk bisa berkumpul dengan persiapan juga tidak lama, dalam sekejap. Alhamdulillah masih dikasih rezeki. Ustadznya hari ini bisa, dan semuanya alhamdulillah yang hari ini bisa hadir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan dari kami. Lala atas nama keluarga almarhum Lala atas nama perwakilan dari keluarga almarhum Hafiz Susilo dan almarhum Sufia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama hidup mama bapak punya salah, ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon doanya semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya dan diluaskan serta diterangi kuburnya. Mohon doanya juga kami, anak-anaknya, mantu, cucu-cucunya, dan keluarga besar semua dapat meneruskan semua kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah. Dan kami selalu rukun, damai, dan selalu bisa silaturahmi dengan baik. Amin. Dan selalu dalam baik-baiknya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
akhir kata, saya juga nggak akan lama-lama biar kita bisa segera mendengarkan ilmu dan nasihat dari Bapak Ustadz Budi Mutakin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Lala, kita akan segera mendengarkan tausiah dari Ustadz Budi Mutakin. Mangga Ustadz Budi dipersilakan untuk memberikan ilmunya kepada kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, saya melihat deretan nama ini. Nama yang begitu banyak yang sudah pulang dari tengah-tengah kita menuju rumahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mungkin juga tidak akan lama lagi akan pulang, tentu harus menyiapkan diri. Karena kepulangan saudara kita adalah guru yang memberitahu kepada kita bahwa kita akan pulang. Ojo dumeh, ya. Jangan terlalu anteng kita di dunia ini, karena kita akan pulang. Mungkin di antara kita sudah ada sudah ada yang berada di saf terdepan. Kalau ujian lisan ini, Mas Yanto, ujian lisan ini kita sudah siap dipanggil, panggilan dari guru untuk masuk untuk ujian lisan. Jadi dipanggil satu-satu kita. Mungkin di antara kita sudah ada yang dekat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu menjadi tegang, tapi kita siapkan saja materi-materi ujian yang akan kita hadapi, dan kita siapkan jawaban pada saat kita akan ditanya oleh penguji. Para malaikat akan bertanya kepada kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sodakoh kita, apakah kesibukan kita ini menjadi kesibukan yang betul-betul untuk memenuhi hajat nafsu kita, ambisi hidup kita, atau kesibukan yang kita anugerahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesibukan kita untuk kita, maka Allah akan menyatakan fasna masita, lakukan sesuka hatimu. Kalau kesibukan kita untuk hawa nafsu kita, pahami nafsu kita tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kalau kesibukan kita untuk Allah, letih kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bayar semua letih kita. Ya, Bu Sania sebagai notaris, notaris ya, Bu Sania ya, sebagai notaris, itu juga kesibukan yang luar biasa, itu akan dibayar oleh Allah. Nah, Masya Allah, jadi mudah-mudahan keberadaan kita di saf yang paling depan untuk kembali kepada Allah, di deretan antrian yang sudah ada di depan untuk kembali kepada Allah, ini betul-betul menjadi pribadi yang pantas untuk pulang. Mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka akan beruntung ini kepada sahabat saudara semua. Kalau kita punya istri, punya suami, punya orang tua, anak, kita doakan bagi mereka. Kan ada kalimat, idza matabnu adam in qata amal. Apabila meninggal anak Adam, putus semua urusannya dengan dunia, sudah tidak ada kewajiban lagi. Perlu kita buatkan masjid untuk almarhum, untuk mengenang almarhum boleh. Tapi ketika seorang anak membuat masjid, maka pahala yang didapat oleh anak akan didapat juga oleh orang tua yang pernah mendidiknya. Gitu. Karena itu didik anak-anak kita sebaik-baiknya. Kalau suatu saat anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa ya, yang soleh, solehah, maka setiap kebaikannya akan menjadi pahala untuk kita. Tapi kalau tidak serius mendidiknya, maka sebahagian saja pahala itu untuk kita, mungkin bagian-bagian yang pernah kita ajarkan kepada anak kita.
Itu namanya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tapi yang luar biasa, ketika Ibu Shania beramal soleh, maka semua orang yang berjasa, teman, sahabat, kerabat, keluarga, orang tua, guru, ketika Ibu Shania mengucapkan kalimat Robik Firli wali walidaya, nah itu Ibu Lila. Ketika ada kalimat itu tulus dari hati, maka mereka semua mendapatkan doa itu. Dan Masya Allah, ketika doa itu diijabah, dikabul oleh Allah, maka yang kita mintai ampunan itu betul-betul jadi bersih. Tidak ada lagi dosa. Kalau sudah tidak ada dosa, Pak Masdum, kalau sudah tidak ada lagi dosa, apa yang akan didapat oleh mereka? Yang kita doakan hanya surga tempat pulangnya tanpa hisab. Itu luar biasa. Ingin Nana, Ibu mendapatkan surga tanpa hisab, doakan. Nana ingin Bapak mendapatkan surga tanpa hisab, doakan. Yang khusyuk, nak, yang khusus betul-betul karena rasa kagum dan rasa cinta kita kepada almarhum, almarhumah. Rasa cinta yang dalam, kemudian kita beriman bahwa Allah lah yang, hanya Allah lah yang kita butuh untuk mengampuni, ini tidak ada yang lain. Maka ketika doa itu diijabah, maka tidak ada yang pantas untuk bisa membuat dia ke tempat lain kecuali surga. Kecuali satu hal, dua mungkin. Maaf. Pertama, kemusyrikan. Mudah-mudahan mereka yang sudah pulang tidak ada kemusyrikan. Amin. Yang kedua, hutang. Meskipun anak sudah mendoakan dan Allah sudah mengampuni, bahkan dia sendiri almarhum meninggal di medan jihad, dia akan terpentok, tertutup pintu surganya dan tidak akan mendapatkan pintu surga itu terbuka kalau hutang belum terbayar. Karena itu kita sebagai anak-anaknya harus teliti betul. Siapa tahu. Tapi kan susah kita bayarnya, kita perjuangkan. Kita perjuangkan, ahli warisnya akan membayarkan hutang itu, kita perjuangkan. Membayarkan hutangnya. Mudah-mudahan ketika kita berjuang membayarkan hutang kita, hutang almarhum oleh kita, maka insya Allah suatu saat mungkin ada hutang yang tidak terasa, yang pernah kita lakukan, yang kita lupakan, itu akan dibayar oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam. Karena hidup ini pertama saling berbagi, yang kedua saling membalas. Ya, apa yang ibu bapak lakukan untuk anak-anak itu akan dibalas dengan doa dari anak-anak. Doa yang dilakukan oleh anak-anak itu nanti akan dibalas dengan doa yang akan dilakukan oleh cucu-cucu kita, ya kan, oleh anak kita, terus turun temurun. Nah, jadi ajakan saya, doakan terus mereka yang sudah pulang. Siapapun yang namanya kita ingat. Saya punya guru-guru sampai saya inventory, saya kumpulkan itu nama-nama guru yang sudah tidak ada itu. Saya catat itu, saya simpan di dekat sajadah saya. Guru dari SD yang saya ingat ya, SMP, SMA, pesantren, perguruan tinggi, guru-guru yang pernah mengajari saya membaca Al-Quran, saya simpan namanya, saya simpan di handphone saya juga. Siapa tahu catatannya hilang, di handphone ada. Saya simpan juga di laptop saya. Kenapa? Karena saya ingin mereka beruntung pernah mengantarkan saya hidup. Keberuntungannya sampai mana? Sampai mereka mendapatkan surga. Karena tanpa mereka kita tidak pernah menjadi begini. Dan insya Allah mereka harus beruntung karena ada kita. Ini penting sekali. Nah, hadirin, ajakannya doakan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita diijabah? Sudahlah, dunia ini hanya tempat perjalanan yang sebentar sekali, sangat sebentar. Mungkin sekarang Pak Hardi Prabowo sudah merasakan ya Pak ya, di usia kita, Pak Kresna sudah merasakan di usia kita. Ya, perasaan baru kemarin kita SD, sekarang sudah kepala 5, kepala 6, ya kan? Sudah mau kepala 7 malah, ada yang kepala 8. Perasaan baru kemarin kita SD.
Perasaan baru kemarin kita SMP. Sebentar sekali hidup itu. Hidup itu terasa lama oleh anak kecil, melihatnya jauh ke depan. Yang baru umur 10 tahun, kapan saya bisa dapat umur 20? Itu terasa lama sekali ke depan. Dan perlu difahami Pak Hardi Prakoso, ketika hari-hari kita setiap hari terasa pendek, itu ya Bu Sania ya, ini hari-hari kok perasaan pendek banget ya sehari-hari, tahu-tahu maghrib lagi, tahu-tahu udah maghrib lagi kan itu. Perasaan baru kemarin kita hari Rabu, sekarang sudah Rabu lagi kan itu. Ketika hari-hari ini terasa pendek, itu artinya waktu pulang kita akan semakin cepat. Itu diwaspadai oleh kita. Nah, terus diwaspadai sampai betul-betul kita pantas pulang dalam keadaan yang sangat baik. Doakan mereka. Kemudian belajar terus untuk menjadi seorang yang baik tentunya. Saya pikir apa gunanya kita hidup hanya sekedar mengumpulkan apa yang kita mau. Masya Allah, saya mau rumah ada, saya mau barang-barang ini, benda-benda ini ada, sudah terkumpul mau apa? Akhirnya akan kita tinggalkan semuanya. Bahkan sekarang kita sudah harus melakukan introspeksi. Apa introspeksi kita, Pak Yanto? Introspeksi kita, ada motor itu nanti tanggung jawabnya di akhirat gimana? Ada mobil itu tanggung jawabnya di akhirat gimana? Mampukah kita bertanggung jawab atas benda yang kita kumpulkan? Dan satu hal yang lain, terus lakukan introspeksi terhadap itu. Waris. Kalau saya punya uang 1 juta rupiah, sepanjang hidup saya habiskan 300.000, maka ketika saya meninggal, sisanya yang 700.000 itu diambil kembali oleh Allah. Dan oleh Allah dengan hak Allah, Allah bagikan kepada ahli waris sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu harta milik Allah yang Allah ambil lagi. Padahal ini kan hasil kerja keras saya, ya. Nggak mungkin kita bisa bekerja keras kalau Allah tidak mengizinkan. Gitu. Semua atas izin Allah. Nah, ketika yang 700.000 itu diambil lagi oleh Allah, apakah itu akan menjadi pahala untuk saya pemiliknya, yang pemilik sebelumnya? Tidak. Tidak. 700.000 itu hanya akan menjadi ujian bagi ahli waris. Adilkah dia? Adilkah ahli waris kita? Benarkah ahli waris kita membagikannya dengan membagi warisan ini dengan benar? Kalau benar, akan menjadi pahala bagi orang tua, bagi yang meninggalkan harta waris. Sebut saja saya meninggalkan harta waris anak saya dengan baik membagikan warisan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka saya mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala kesolehan anak-anak gitu. Pahala kesolehan anak-anak. Nah, jadi hadirin, waspadai oleh kita apa yang saat ini hadir dalam kehidupan kita, Bu Rahma, harta kita. Apakah kita sudah bersyukur dengan teman-teman kita? Atau kita akan ditanya, kenapa kamu perlakukan temanmu dengan cara seperti itu? Masya Allah. Ya, ini saya punya teman, sebut saja di sini ada Dr. Murni Sari. Ya. Ini sahabat saya. Bagaimana saya memperlakukan sahabat saya? Itu dipertanyakan oleh para malaikat nanti. Jadi pertanyaannya bukan ini, bukan yang sudah dibocorkan oleh malaikat kepada guru-guru ngaji, man robuka, apa, ma kita buka, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya wallahu a'lam, kita tidak tahu, belum dibocorkan soal pertanyaan di alam barzah nanti. Tapi yang jelas kita sudah harus siapkan punya jawaban. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kesiapan kita untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita miliki dan kita lakukan. Saya ada mobil, nanti pertanyaan dari malaikat, dipakai apa itu mobil? Saya ada uang, dipakai apa itu uang? Karena itu sebelum pulang bereskan dulu lah hal-hal itu. Kan ada yang dengan sepertinya hebat, tetapi menurut saya tidak bagus. Tolong ya, nanti kalau bapak meninggal, tolong bikinkan masjid untuk bapak. Terus ditanyakan oleh anaknya, ya udah nggak usah pada saat meninggal Pak, sekarang aja. Oh enggak, sekarang masih banyak keperluan. Itu namanya memberikan beban kepada ahli waris. Jangan memberi amanah seperti itu. Biarkan ahli waris memanfaatkan sebaik-baiknya, mau digunakan untuk apapun. Kalau kita memang mau bikin masjid, bikin sekarang mumpung kita masih hidup. Gitu.
Jangan sesudah meninggal. Kalau sesudah meninggal, amanatnya nanti kalau Bapak sudah meninggal, tolong bikinkan ya masjid di tanahnya itu. Itu tidak benar. Tanah itu sudah menjadi, boleh anak-anaknya tidak membangunkan masjid? Boleh. Karena itu bukan amanah yang harus dipenuhi. Nah, nanti kalau sudah beres, baru dengan harta waris yang didapatkannya anak-anak membangunkan masjid untuk kebaikan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi jariah untuk orang tua yang sudah tidak ada itu. Nah, jadi, Masya Allah tentang harta, tolong. Karena pada akhirnya seperti juga mereka yang sudah pulang, mereka mengingatkan kepada kita bahwa insya Allah kita pun tidak akan lama lagi pulang. Itu. Hati-hati dengan harta. Kemudian keikhlasan. Sudah berapa keras kita membangun keikhlasan kita? Atau ikhlas kita hanya baru basa-basi saja. Ada 2 surat Al-Ikhlas, dua-duanya nama surat ini sama, dua-duanya Al-Ikhlas. Pertama kita sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu surat Al-Ikhlas kan. Yang kedua ini surat Al-Ikhlas juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini juga surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang pertama ini dalam urusan muamalah, dalam urusan kita sehari-hari. Bahwa kita hanya akan meminta kepada Allah saja, bergantung kepada Allah saja, dan terpengaruh oleh Allah saja. Itu Al-Ikhlas pertama. Bu Sania membereskan sertifikat punya kliennya. Lillahi ta'ala, bereskan. Karena Allah mudah-mudahan dengan sertifikat yang saya buatkan, ahli warisnya kelak tidak menjadi berantem gara-gara ini. Kan itu. Membereskan sertifikat itu penting. Mudah-mudahan jadi ibadah, kan itu. Nah itu dalam muamalah, ya Allah, lindungi saya dalam membereskan masalah saya. Itu suratnya Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kalau Al-Ikhlas yang kedua, Al-Kafirun namanya, suratnya yang biasa kita sebut Al-Kafirun, itu Al-Ikhlas juga. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dalam urusan ibadah. Ibadah itu harus ikhlas, betul-betul bersih. Ini ibadah saya, sholat, saum, zakat, haji. Yang sebelumnya semua dikemas dalam syahadat. Itu ibadah. Apakah kita boleh ikut campur dalam ibadahnya orang lain? Nggak usah. Nah, seperti sekarang. Tapi yang jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan urus, kami tidak akan ganggu, agama saya akan kami lakukan. Kan itu. Seperti itu. Sudah, keikhlasan kita bangun. Nah, sekarang, untuk urusan kita pribadi, sudah cukup ikhlaskah kita? Sudah ikhlaskah kita menjadi istri suami kita? Sudah ikhlaskah kita menjadi anak orang tua kita? Wujud keikhlasan apa? Menerima takdir dari Allah. Bersyukur atas segala kurangnya. Dan bersabar atas segala lebihnya. Terbalik ya. Bersabar atas segala lebihnya. Jangan sampai kelebihannya, kelebihannya membuat kita lupa kepada Allah. Kita sabar menghadapi lebihnya. Dan bersyukur atas segala kekurangannya. Kekurangan itu kita pelajari betul dengan rasa syukur sampai kekurangan itu menjadi ilmu yang besar bagi kita. Ya, ini sengaja dibalik-balik seperti ini karena memang selama ini bersyukur Tuhan untuk kebahagiaan dan bersabar untuk penderitaan. Sekarang saya sudah mulai balik itu. Ternyata syukur sabar bisa untuk penderitaan, bisa juga untuk kebahagiaan. Bersyukur pada saat kita menderita, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari kerugian kita, dari penderitaan kita. Sekarang COVID, kita syukuri. Para dokter, para peneliti, para analis, mensyukuri COVID itu, semua meneliti dengan sebaik-baiknya, akhirnya menemukan ilmu yang luar biasa. Kan itu. Dan kegembiraan kita hadapi dengan kesabaran. Sabar. Betul-betul kegembiraan diserahkan pada Allah. Ya Allah, ini darimu. Mudah-mudahan dari kegembiraan ini, hati saya tidak berubah menjadi angkuh. Tidak berubah menjadi takabur. Tidak berubah menjadi hati yang lupa kepada Allah. Masya Allah. Nah, ajarkan kita ikhlas. Kenapa Pak Tono kita harus belajar ikhlas dari sejak sekarang Pak Tono? Harus. Supaya apa? Pada saat Ijrail datang menjemput kita, Bu Lila, pada saat Ijrail datang menghampiri kita, Bu Teta, kita ikhlas menerima kehadirannya. Tidak tegang lagi. Karena suasana itu yang berat itu.
apakah kita akan sakit menghadapi sakaratul maut? Wallahu alam, tapi konon Rasulullah pernah meminta kepada Jibril, tolong sampaikan. Sakitnya sakaratul maut ini biar saya aja. Jangan ada umat saya yang beriman yang merasakan sakit ini. Biar saya aja. Itu Rasulullah luar biasa. Dan itu diiyakan oleh Jibril. Dan siapa kita yang akan dilindungi dari rasa sakitnya sakaratul maut? Kita yang masih sholat duhur 4 rakaat, masih sholat subuh 2 rakaat, masih sholat isya 4 rakaat, masih sholat maghrib 3 rakaat, masih sholat asar 4 rakaat. Kenapa? Kita yang masih mengikuti ibadah-ibadah seperti yang Rasulullah lakukan. Maka Rasulullah memberikan apresiasi dengan memberikan syafaatnya. Di antara syafaatnya adalah tidak sakitnya sakaratul maut kita. Nah, latihkan pada jiwa kita keikhlasan. Mudah-mudahan keikhlasan ini melatih kita untuk menjadi yang paling nyaman menghadapi sakaratul maut. Tenang aja, saya masih muda. Yang meninggal itu bukan yang tua saja, bukan hak orang tua. Yang muda banyak meninggal. Kelana, Papa dulu waktu meninggal umur berapa? Masih sangat muda ya? Umur berapa, Nak? 44 tahun. 44 tahun. Saya 42, Nak, sekarang. Amin. 44 tahun, masih sangat muda. Masih sangat muda. 44 tahun dilihat dari kacamata saya di usia saya sekarang. Ya Allah. Bukan milik mereka yang tua kematian itu, tapi milik kita semua. Dan kita yang sudah memiliki usia, sebut saja kepala 5 ke atas, kepala 6, kita sudah harus paham bahwa kita sudah berada di saf paling depan untuk masuk ke ruang sidang atau ruang ujian. Ketika kita ujian lisan, kita akan segera masuk ke alam barzah, pindah alam. Kematian itu tidak harus ditakuti karena tidak menakutkan. Supaya tidak menakutkan, itu pasti akan selalu menakutkan. Supaya tidak menakutkan bagaimana? Kenali Allah. Kalau sudah kita kenal Allah, bahwa Allah pengasih penyayang, dan tidak mungkin Allah jahil gitu ya, tidak mungkin Allah jahat, tidak mungkin Allah menyakiti kita hambanya, apalagi kita yang berusaha taat, meskipun pas-pasan ketaatan kita, tidak mungkin Allah jahil. Yang kafir aja oleh Allah tetap disayang, diberi makan, diberi minum, diberi hidup, diberi kaya raya malah. Apalagi yang beriman kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah sangat sayang kepada kita, Masya Allah, kita akan tenang. Terus, Ustaz, tapi saya banyak dosa. Ya udah, didik anaknya sehingga soleh anaknya sampai anaknya mendoakan kita. Dan ketika anaknya mengucapkan kalimat Rabbik firli wali walidayya, selesai sudah urusan kita. Kalau diijabah, sudah tidak ada lagi dosa itu. Ya kan? Tidak ada lagi dosa. Tapi saya banyak dosa. Ini rahimnya Allah, kasih sayang Allah. Ketika letih, Allah ampuni dosa kita karena keletihan kita yang kita lakukan karena Allah. Ketika lapar, kita telat makan karena tidak punya uang misalnya, dan kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah ampuni kita. Ketika sakit, ketika ada musibah, ya tadi kanan kabarnya di kilometer 40 berapa itu, Jakarta Bandung, itu terjadi musibah dan ada korban. Saya yakin mereka masuk surga. Mereka syahid. Vanessa, saya yakin sekali, meskipun pernah ngebully al-Islam ya, Islam pernah diejek oleh beliau, tapi mudah-mudahan beliau sudah tobat, dan saya yakin musibahnya membuat dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa Allah menjanjikan seperti itu. Musibah sakit. Di antara kita sekarang ada yang sedang tidak enak badan, itu ampunan dari Allah sepanjang 2 hal tadi. Jangan ada musyrik dan jangan ada hutang gitu. Meskipun kita ahli surga, kalau ada hutang pintu surga tertutup. Kalau musyrik nggak ada kebaikan yang dinilai oleh Allah, sudah semuanya delete langsung itu, berbuat baik, delete, berbuat baik, delete, itu kalau musyrik. Karena orang musyrik adalah orang-orang yang lebih ingin dunia ini menjadi kebahagiaannya daripada cinta Allah, sehingga dia meminta kepada sesuatu yang bukan Allah. Gitu. Nah, jadi hati-hati, keikhlasan kita bangun. Karena keikhlasan ini harus menjadi
alat kita untuk mudah, ringan, dan senang menghadapi syakaratul maut kita. Kemudian setan, waspadai godaan setan yang 24 jam penuh menggoda kita ya, Bu Citra, Bu Ira, menggoda kita. Setan tuh 24 jam penuh, bahkan di Zoom ini aja, kita kan duduk di rumahnya masing-masing ini, yang di Jalan Malang itu rame-rame duduk di situ kan, sambil menatap saya, ini Ustadz ini siapa sih? Kok gini sih? Ada aja godaan setannya. Malah Bu Sania juga nanya, kok tahu saya notaris gitu ya? Ya iyalah ngetop gitu. Kok tahu ya? Ya lala ya. Itu ada godaan setan, bukannya menyimak tapi mikir kenapa? Ya Allah, ada godaan setan itu 24 jam penuh. Gitu. 24 jam penuh, nggak sungkan-sungkan, bahkan mimpi pun dimanfaatkan setan untuk menggoda kita. Sampai ada orang nanya sama saya, Ustaz, tadi malam saya mimpi dikejar ular, itu apa maksudnya ya? Saya katakan itu artinya Anda tidur. Sebab kalau Anda tidak tidur, Anda tidak akan mimpi, beres kan itu udah. Saya nggak berani jadi apa namanya, pura-pura menjadi wakilnya Nabi Yusuf, karena yang boleh menerjemahkan mimpi itu hanya Nabi Yusuf. Rasulullah saja tidak menerjemahkan mimpi. Ada yang bertanya kepada ya Rasulullah, saya mimpi jelek, bangun dan meludahlah ke arah kiri, kata Rasul. Nggak usah diceritakan mimpi itu. Ya Rasulullah, saya mimpi baik, ya sudah ucapkan alhamdulillah. Rasulullah tidak menerjemahkan mimpi itu. Hanya Nabi Yusuf yang diizinkan oleh Allah. Seperti itu. Ya ketika ada paceklik 7 tahun, masa subur 7 tahun, itu kan cerita di zaman Nabi Yusuf. Seperti itu. Jadi setan mengganggu kita, bahkan mimpi, kebayang nggak? Kalau malam ini saya tidur nyenyak, istri saya namanya bukan Lila, tapi tiba-tiba saya ngigau nyebut-nyebut nama Lila. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal ngigau itu godaan setan ke benak saya. Tiba-tiba saja saya ngigau nyebut nama yang lain. Kira-kira ngamuk nggak istri saya? Setan berharap istri saya ngamuk, kan itu padahal hanya godaan. Mungkin usahanya. Mungkin, bisa saja nanti akangnya tiba-tiba ngelamun, ngigau nyebut-nyebut nama Dudi tapi mesra kan gimana? Oh sayang Dudi saya, waduh itu kan nggak normal banget gitu kan. Ngamuk itu pasti. Seperti itu. Ini diwaspadai oleh kita, godaan setan. Lawan terus godaan setan. Kalau hari ini ada 5 godaan setan, kita harus menang 4, kalau bisa semuanya. Kita harus menang 3, kalau bisa semuanya. Jangan sampai kita menang hanya 2, karena setan akan menang 3. Kita harus jadi pemenang sehingga pada saatnya Pak Tono menghadapi syakaratul maut, Pak Tono di Tebet sana, insya Allah setan akan menggoda juga. Israel nggak akan salah alamat, tetap ke Tebet kan itu. Datang ke sana, karena kita sudah biasa menghadapi godaan setan dan menang, saya yakin setan nggak akan berani ngegoda lagi. Kata rajanya setan, itu tuh Mas Tono tuh, goda-goda. Enggak, saya udah biasa kalah ngelawan dia. Saya udah biasa kalah, Mas Tono luar biasa ngelawan saya kalah terus. Paling menang sekali 2 kali, saya nggak akan goda lagi. Udah nggak akan digoda lagi oleh setan pada saat menghadapi syakaratul maut. Kan luar biasa ya. Karena itu latihan untuk melawan. Godaan setan itu luar biasa banyak sekali. Bentuknya ragam sekali. Bahkan tanpa kita sadari, kerap kita mengucapkan atau mengucapkan sesuatu. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahin, kita merasa menjadi Rob. Kita berlindung kepada Allah yang merawat kita. Kita sering merasa menjadi Rob. Lu tuh ya, kalau bukan gua yang ngurus, lu nggak akan jadi gitu. Nah itu kan, itu bahasa Rob itu. Hanya Allah yang ngurus, bukan kita. Malah ada ibu-ibu yang ngomong sama saya, anak saya kecil-kecil Ustadz. Terus saya takut meninggal. Lah kenapa takut? Ya takut, harus takut itu. Karena itu dekatkan diri kepada Allah. Yang ibu takutkan apa? Saya takut Ustadz, nanti anak saya siapa yang ngurus kalau saya meninggal? Tenang Bu, ibu baru anak ini akan jauh lebih baik ngurusnya dari ibu. Oh Ustadz senang itu. Malah marah sama saya. Jangan marah, kita tidak pernah tahu bahwa Allah yang maha baik ngurus anak-anak kita, bukan kita. Iya kan? Siapa yang paling sayang kepada Bu Rahma? Allah. Bahkan Allah jauh lebih sayang kepada Bu Rahma daripada Bu Rahma sendiri. Itu. Ya Allah, berikan kepada saya pengen beli mobil itu ya Allah. Allah tidak ngasih karena Allah tahu kalau kamu pakai mobil itu kamu takabur. Sudah, yang ini aja kan itu. Allah lebih sayang untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Atau saya berdoa kepada Allah dengan nafsu saya, ya Allah,
izinkan saya dan kabulkan. Karena saya ingin membeli rumah sebelah bersama isinya ya Allah. Isinya kebenaran janda. Jadi rumah sebelah berikut jandanya. Kebeli itu. Oleh Allah tidak diijabah karena Allah tahu kalau saya sama dia bisa repot nanti rumah tangga saya kan itu. Jadi oleh Allah tidak diijabah. Ya udah ya Allah, berikan kepada saya, mudah-mudahan saya kebeli rumahnya aja lah, isinya jangan misalnya. Ternyata kebeli rumahnya itu karena isinya nggak dibeli kan itu. Masya Allah. Allah lebih sayang kepada Bu Rahma daripada Bu Rahma sendiri. Bahkan ketika Bu Rahma mendapatkan musibah, sakit atau apa saja, Bu Sania mendapatkan musibah sakit kaki misalnya tiba-tiba pegel dan malas nggak bisa jalan, jadi nggak bisa menemui klien sekarang. Jadi kliennya pindah aja ke tangan orang lain. Wah itu kan musibah itu buat notaris. Pindah klien. Jangan kecil hati, jangan sedih, kalem. Kenapa kalem? Karena Allah memberikan musibah saat ini. Itu karena Allah tahu kalau itu tidak terjadi maka musibah besar akan terjadi. Ibunya Pak Sodik, Allahu yarham. Ibunya Pak Sodik Mujahid ya, anggota DPR, pemilik Darul Hikam ya. Itu Pak Sodik ini, ibunya. Beliau mau naik bis di kebun kelapa waktu itu. Bisnya bis Aladin. Pas naik bis tidak kebagian tempat duduk, malah oleh kondekturnya disuruh pindah, mau ke Jakarta dia. Turun. Akhirnya Aladinnya pergi, setengah jam kemudian dia pergi pakai bis Merdeka waktu itu. Waktu itu belum ada jalan tol Ciranjang, belum ada. Sekarang juga tol Ciranjang sudah di stop ya, tapi masih lewat jembatan ke bawah itu, di Ciranjang. Malam itu ada rame-rame di jembatan Citarum itu di Ciranjang situ. Pas Merdekanya menjadi pelan, ternyata Aladin mobil yang tadi tidak naik itu yang terjerumus masuk ke jurang. Siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia ibu yang paling sedih karena diusir sama kondektur tadi. Tadinya kan sedih diusir dari Aladin. Wah, marah dia, kesal, dia pindah ke bis Merdeka. Dalam kondisi kesal tetap duduk di situ karena memang harus pergi. Tapi pas melihat di Citarum ada Aladin yang nyungsep di Citarum, baru di antara semua penumpang bis Merdeka yang mengucapkan innalillahi semuanya, hanya dia sendiri yang mengucapkan alhamdulillah, untung saya diusir sama kondektur tadi dari bis itu. Artinya musibah memberikan kepada kita rem untuk kita tidak masuk ke dalam musibah yang lebih besar. Ini keikhlasan yang harus kita bangun, dan godaan setan waspadai. Kalau kita dapat musibah jangan putus asa ya. Ada ini baru aja kejadian. Suami yang selingkuh, tahu marah-marah sama istrinya, sadis marahnya. Sampai akhirnya sudah saya cerai, karena memang istrinya juga marah. Sudah saya cerai, dan otomatis itu dia langsung pergi ke pengadilan agama dan langsung cerai. Nangis istrinya sampai kurus betul. Saya kasih tahu, saya ingatkan, tetap tidak bisa mau tahu. Aduh, apalagi sudah saya biarkan. Hanya saya ingatkan, Bu, musibah ini sedang menyelamatkan ibu. Itu aja yang saya sampaikan. Akhirnya dia datang pada saya dalam wajah yang sumringah. Alhamdulillah, benar ternyata suami saya rampok katanya. Dia baru ditangkap. Bukan koruptor, rampok, baru ditangkap. Pantesan selama ini saya curiga ada apa dengan harta suami saya, ada apa dengan kegiatan suami saya. Saya pikir hanya ini aja, ternyata dia pencuri, copet, dan mungkin naik pangkat ya, jadi rampok. Kalau nggak saya ketiban malu, sekarang alhamdulillah saya dan anak-anak sambil dia rangkul anak-anak. Musibah dia saat dipaksa cerai oleh suaminya ternyata menjadi berkah yang membuat dia selamat dari musibah yang besar. Ternyata dia bukan istri perampok gitu. Luar biasa itu. Jadi pastikan jangan ada keluhan yang terlalu dramatis yang kita coba kedepankan, tapi kita syukuri dan kita tunggu hasilnya seperti apa, seperti itu. Ini ada apa sih sebetulnya? Ya sudah, kita tunggu aja, jangan dulu nangis gitu ya. Sebab ya nak ya, keburukan kita dulu, kelakuan kita yang pika sebelen waktu itu membuat kita tertawa hari ini, betul nggak?
Aduh Ustaz, iya. Ya, Jangan kalau dimengerti saya sama Nana ini kenal Bongkar baik dari aja, sejak bongkar aja, beliau Ustaz. remaja. Jadi tahu persis kelakuan kita membuat kita tersenyum hari ini. Ya, si Umi bikin ceplok telur angus kan, saya makan, saya koreksi kan, Mi, ini kerupuk telur, padahal angus, dia senyum aja merona. Gitu. Terus saya makan lagi, pahit kan, waktu itu saya belum punya duit tuh, jadi sayang kalau telur ceplok angus ini dibiarkan, ini cepat makan, dan enak. Besoknya dia siapin lagi, telur sama angus juga. Akhirnya saya tanya kan, kenapa angus lagi? Ini yang salah katelnya atau kompornya yang terlalu panas? Enggak ada yang salah. Terus kenapa angus lagi? Habis kemarin melihat Bapak makan telurnya enak banget, jadi saya bikin yang sama. Ternyata yang salahnya salah paham. Akhirnya angus juga, ya Allah ya Robi. Itu tidak saya koreksi, sudah saya biarkan saja itu menjadi cerita untuk tahun berikutnya. Kurang lebih setelah 11 tahun baru saya cerita lagi. Setelah 11 tahun kurang lebih baru saya cerita lagi. Ingat nggak waktu telur angus? Bapak ngegugat lagi katanya, mengungkit lagi. Bukan mengungkit, nggak pernah kan kita cerita tentang itu. Iya nggak pernah, tapi kami menceritakan kesalahan waktu itu terbahak-bahak. Ya. Setelah lewat, coba kalau saya ceritanya pada hari H-nya, itu jadi pertengkaran dahsyat kan. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya menceritakannya di belasan tahun berikutnya. Ingat nggak itu? Iya, malu pisan itu bikin ceplok telur angus kan itu. Akhirnya kita tertawa. Tidak ada penderitaan yang sebetulnya membuat kita menangis. Saat itu saja. Karena itu tahan dulu, karena nanti kita akan tersenyum dengan penderitaan kita hari ini. Pastikan kita ikhlas terus. Pastikan kita lawan terus godaan setan, introspeksi terus terhadap harta kita. Mungkin ada sesuatu yang nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sanggup nggak kita? Bu Sania pengen punya mobil 4, satu buat ke pesta, satu buat ke pasar, satu buat kerja, man gayanya. Satu buat main, gaya pan, opatah. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak nanti dapat pertanyaan dari malaikat kalau ditanya? Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan juga dari Kelana. Ustaz Dudi, mau nggak beristri 4? Enggak, kenapa? Karena saya takut tanggung jawabnya bahaya kan. Istri yang pertama gimana ini, yang kedua di gimana ini, yang ketiga. Itu berat pertanyaannya. Nah, mending satu aja. Nanti malaikat juga akan memuji kalau istri saya satu. Hebat, sabar. Ya sudah, surga kan beres. Itu. Daripada 4. Seperti itu. Jadi ada hal yang memang harus kita coba lakukan introspeksi. Dan kita pahami bahwa kita sekarang sudah berada di saf paling depan untuk pulang kepada Allah. Waspadai itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya lebih suka kalau ibu bapak hadirin di sini bersilaturahim, ngobrol rame, karena sepertinya wajah-wajah rindu kepada saudaranya, wajah rindu kepada kerabatnya ya, Bu Lala ya. Kumaha itu, ini ngelihat itu, ada nenek Atun, kan itu, ada Yanto, kan asik itu asik itu, kerinduan yang terlepas di atas screen laptop kita. Mudah-mudahan ini menjadi kerinduan yang ibadah. Ada keluarga dari Jalan Malang. Mudah-mudahan tidak Malang kan itu juga luar biasa lah. Insya Allah mudah-mudahan saya yakin kalau kita sekarang hadir dengan motif mendoakan mereka yang sudah pulang dalam hati kita, karena doanya pendek saja dan diijabah. Saya yakin mereka para almarhum itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang terakhir nih sebelum kita sama-sama berdoa, di alam barzah nanti kita semua akan hadir dalam kondisi yang dalam kondisi yang penuh dengan penyesalan. Kita semua di alam barzah akan menyesal. Kenapa akan menyesal ya? Karena kita akan tahu kemana kita akan berangkat setelah bangkit di alam barzah. Di antara kita ada yang lari-lari ke sana kemari. Lari-lari ke sana kemari. Mencari doa. Doa siapa? Doa-doa orang yang ngaji model kita. Doa khotib di mana? Di mimbar-mimbar Jumat ya, Bu Nana Suprayogi, ada Teh Nana juga.
di mimbar Jumat ada doa begini, Rabbikfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat gitu. Ya Allah, ampuni orang mukmin yang masih hidup yang sudah meninggal, orang muslim yang masih hidup yang sudah meninggal, muslim, muslimin, muslimat, yang perempuan, yang laki-laki. Kita berdoa itu. Ketika kita berdoa seperti itu, mereka berbahagia menerima doa-doa itu. Tapi ada yang tenang-tenang saja duduk di alam barzah, istirahat di alam barzah itu. Siapa? Mereka yang mendapatkan doa dari anak-anak mereka. Itu. Masya Allah. Doakan supaya orang tua kita bahagia. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan doa karena tidak pas untuk mendapatkan untuk mendapatkan doa itu. Tidak pantas gitu kan? Tidak pantas untuk mendapatkan doa itu. Siapa mereka? Mereka yang bangun, mereka yang meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran ditulis, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Kita ingin hidup sebentar saja. Balik lagi hidup. Meskipun kalau kita bangkit lagi, hidup lagi, mungkin orang yang hidup juga pada takut melihat kita. La asoddaku, saya akan membenarkan tentang engkau, saya akan bersodakoh, saya akan mendukung kebenaran. Itu yang kita minta. La asoddaku, kita akan bersodakoh. Bersodakoh bukan hanya mengeluarkan uang, tapi melakukan kebenaran, mendukung kebenaran, membenarkan kebenaran, dan bersodakoh. Siapa orang bersodakoh? Orang yang bersodakoh adalah orang yang membenarkan bahwa Allah Maha Kaya. Orang yang bersodakoh adalah orang yang membenarkan bahwa rezeki itu dari Allah. Itu. Yang tidak bersodakoh adalah orang yang merasa bahwa rezeki itu hasil karya sendiri, dan saat bersodakoh dia takut menjadi berkurang. Kan itu. Jadi orang bersodakoh itu orang yang membenarkan. Seperti itu. Ini di alam barzah. Nah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah pulang tidak ada yang depresif di sana. Tenang, istirahat karena memiliki kita keluarga yang soleh yang mendoakan mereka. Kemudian juga mudah-mudahan kita nanti di alam barzah tidak termasuk orang-orang yang penuh dengan penyesalan. Tapi kita berbahagia menunggu seperti yang dinyatakan oleh malaikat, digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari. 6 solihan, tidurlah yang nyenyak. Tidur nyenyak. Apakah Nabi Adam sudah lebih lama daripada orang tua kita di alam barzah? Tidak. Di sana sudah tidak terikat lagi ruang dan waktu. Tapi kan 1 jam di sana sama dengan sekian ribu tahun di sini. Itu dia, karena saking tidak terukurnya akhirnya diucapkanlah kalimat ribuan tahun. 1 menit di sana sama dengan 10.000 tahun di sini. Iyalah. Di sana sudah tidak ada ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu, kalau di sana masih ada waktu, berarti di sana ada umur. Kalau ada umur, di sana makin tua. Di surga itu nggak makin tua. Karena apa? Karena nggak ada waktu, kan itu. Di sana itu nggak ada waktu. Dan tidak ada batas ruang. Di surga nanti, nafsu kita yang sekarang ini kita nafsu, kalau kita jalankan di dunia bisa beresiko. Tapi kalau kita jalankan di akhirat, tidak beresiko, bahkan akan makin nikmat. Di sana kita bisa melepaskan semua hajat nafsu kita. Surga, luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga ya. Kalau kita mendoakan mereka yang sudah pulang agar menjadi ahli surga, insya Allah kita juga akan menjadi ahli surga tentunya. Ya, mudah-mudahan. Kan gini, barang siapa mendoakan orang lain, dan orang itu tidak minta didoakan, maka para malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Itu. Jadi saya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Kelana sehat, berkah, mudah-mudahan urusannya sehat, berkah, urusannya tidak aneh-aneh, artinya tidak melesetkan urusan sertifikat, itu urusan yang banyak bahayanya, gitu. Mudah-mudahan diselamatkan Allah, gitu kan. Mudah-mudahan Ibu Murnisari disehatkan, berkah terus. Itu saya doakan. Malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk saya dengan doa-doa seperti itu. Kata malaikat, amin juga buat beliau. Amin juga buat dia, kan itu. Maka dari itu, nak, saya nggak pernah ngedoain orang lain nikah lagi atau nikah. Kalau ada bujangan atau siapa saja, ya Allah mudah-mudahan engkau nikahkan dia. Nanti malaikat mendoakan saya nikah, kan bahaya. Jadi untuk itu enggak. Untuk nikah ya Nenek Atun ya, nggak akan ngedoain nikahnya orang lain. Nanti malaikat ngedoain saya nikah, kan bahaya.
terus dijabah lagi kan rudet nanti. Itu. Nah hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan marilah kita bermunajat, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami. Amin. Terima doa kami ya Allah. Amin. Ampuni kami, agar kami pantas berdoa kepadamu. Amin. Ampuni kami ya Allah, karena Amin. kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sudah pulang ke hariban. Amin. Amin. Terima mereka sebagai hamba-Mu yang Kau cintai dan Kau istirahatkan di barzahmu dengan ketentraman kasih sayang. Amin. Ya Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Amin. wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al lahum jannata ma'wahum. Amin. Ya Allah, jadikan orang tua kami menjadi penghuni surga sebagai tempat pulang mereka, dan jadikan kami ahli surga Amin. sebagai tempat kami kembali nanti. Suatu saat wafatkan kami ya Allah, Amin. wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin. Amin. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayang. Amin. Dan pada hari kita nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu Amin. untuk membawa surga. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Amin. Kabulkan doa kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Amin. wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Murni hatur nuhun sudah hadir, Teh Nana hatur nuhun ya. Ini banyak sekali Musri juga, Musri Baruni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini betul-betul Allah ridho kepada kita semua. Itu saja, mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nah, saya langsung lari ini karena ada meeting berikutnya ya, Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun Ustaz. Selamat Terima kasih, bersilaturahim. Tausiah. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Turnuhun. Mohon. Alhamdulillah. Acara demi acara sudah kita lewati bersama. Semoga semua